Di ujung selatan Pulau Sumatera, tepatnya di sekitar Teluk Lampung, terbentang sebuah pantai nan elok bernama Pantai Paku. Hamparan pasir putihnya berpadu dengan laut biru yang jernih, menciptakan panorama alam yang memesona siapapun yang memandang. Tak jauh dari tempat itu, berdiri sebuah perkampungan kecil bernama Kelumbayun, sebuah desa yang telah lama dihuni dan menjadi tempat tinggal masyarakat setempat. Sonon, di masa lampau, Pantai Paku masih berupa lahan sunyi tanpa penghuni. Sebaliknya, kampung Kelumbayun telah ramai dan berkembang. Suatu hari, seorang warga dari Kelumbayun memutuskan untuk menjelajahi wilayah sekitar dan akhirnya tiba di Pantai Paku. Saat menapakkan kaki di sana, ia dibuat terkesima oleh keindahan alam yang begitu alami, pepohonan hijau yang rindang, tanah yang subur, dan deburan ombak yang menenangkan. Kekagumannya tak bisa ia pendam sendiri. Sekembalinya ke kampung, ia menceritakan keindahan Pantai Paku kepada seluruh warga. Ceritanya menyulut rasa penasaran di kalangan masyarakat. Mereka pun beramai-ramai pergi melihat sendiri tempat yang disebut-sebut begitu menakjubkan itu. Begitu tiba di sana, masyarakat Kelumbayun pun mengalami hal yang sama, terpikat oleh keindahan Pantai Paku. Tidak butuh waktu lama, mereka pun sepakat untuk meninggalkan kampung lama mereka dan menetap di kawasan pantai yang baru ditemukan ini. Waktu berlalu, hingga suatu hari datanglah seorang ulama bersorban, seorang pendakwah bernama Ali. Ia datang dengan niat suci, menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk Pantai Paku. Dengan kesabaran dan kebijaksanaan, ulama ini mengajarkan nilai-nilai agama kepada setiap lapisan masyarakat. Kepribadiannya yang karismatik dan ilmunya yang luas membuatnya dihormati, hingga masyarakat menjulukinya Ratu Ali. Pada suatu malam, Ratu Ali mengalami mimpi aneh dan penuh makna. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sosok kakek tua berjanggut putih yang memberi peringatan, dalam waktu dekat, Pantai Paku akan menghadapi bahaya besar. Sang kakek pun memberikan petunjuk Ratu Ali harus bertapa selama 40 hari untuk mempersiapkan diri menghadapi cobaan itu. Tanpa ragu, Ratu Ali mengikuti petunjuk tersebut. Ia memulai pertapaannya dengan kusyuk dan penuh kesungguhan. Hari-hari ia lewati dalam sunyi dan doa. Namun pada hari ke-38, ujian besar pun datang. Dari kejauhan, muncul kapal-kapal hitam yang mengangkut pasukan Raja Setan. Datang dengan niat jahat untuk menyerang Teluk. Namun, Ratu Ali bukanlah sosok biasa. Dengan kesaktiannya, ia menghadapi rombongan tersebut tanpa gentar. Dalam sekejap, seluruh pasukan jahat itu diubahnya menjadi batu, membeku selamanya sebagai peringatan akan kekuatan doa dan iman. Namun cobaan belum usai. Di hari ke-39, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Laut bergemuruh, ombak mengamuk, seolah alam pun sedang menguji kekuatan sang ulama. Angin yang dahsyat itu mengangkat tubuh Ratu Ali ke udara. Masyarakat yang menyaksikan kejadian itu dilanda kepanikan, mengira sang ulama akan terbawa pergi. Namun keajaiban pun terjadi. Meski tubuhnya melayang, Ratu Ali tetap dalam kondisi aman. Ia tidak sadar telah terbawa angin, tapi perlindungan ilahi membuatnya tetap selamat. Setelah angin mereda, Ratu Ali menerima petunjuk gaib bahwa tempat ia jatuh harus dijadikan lokasi ibadah, dan mata air yang muncul di dekatnya digunakan untuk bersuci. Tahun-tahun berlalu, dan masyarakat Pantai Paku hidup dalam kedamaian. Hingga pada suatu ketika, muncul dua naga besar yang mengancam ketenangan mereka. Sosok-sosok mengerikan itu membawa ketakutan. Namun Ratu Ali kembali menunjukkan kesaktiannya. Dengan tenang, ia menghadapi ancaman itu dan mengubah kedua naga menjadi batu. Sejak saat itu, tidak ada lagi makhluk jahat yang berani mengusik kedamaian di Pantai Paku. Sosok Ratu Ali dikenang sebagai pelindung, guru, dan pahlawan spiritual yang telah membawa keimanan serta keselamatan bagi masyarakat.